Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rakyat Jati Permana Kusuma Hidayat dengan NIM 13022201115. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang diambil topikin dari kelompok kami, yaitu keluarga Islam. Pada kali ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, fikih nikah. Yang kedua, hukum nikah. Yang ketiga, rukun dan syariat nikah. Yang ketiga, maksudnya yang keempat, problematika pernikahan. Yang kelima, yang terakhir itu hak dan kewajiban suami dan istri. Oke. Pada sebelumnya, dalam Islam, nikah adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang untuk membentuk keterangan dan penuh cinta. Nikah juga perlu adanya kasih sayang, dan nikah juga sebagai bentuk ibadah untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menikah sebagai pasangan. Fungsi nikah itu apa sih? Yang pertama, penyaluran kebutuhan biologis. Tentu kita sebagai manusia butuh yang namanya kebutuhan biologis, namun secara halal. Yang kedua, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Jadi kita boleh kebutuhan biologis namun secara hormat dan secara suci sebagai pasangan suami istri. Yang ketiga itu pembentukan keluarga sebagai unit masyarakat. Jadi setiap manusia itu pasti membutuhkan manusianya satu sama lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri-sendiri. Yang terakhir itu melindungi hak dan kewajiban suami istri. Oke, selanjutnya kita nikah punya tujuan gak sih? Atau kita nikah cuman pengen hai aja tanpa cinta? Oke, tujuan nikah itu yang pertama satu, ibadah kepada Allah. Tentu nikah termasuk ibadah. Menikah juga itu mengikuti sunnah Rasulullah sebagai pahala dan membawa keberkahan. Lalu selanjutnya, nikah juga membawa keluarga sakinah, menjadi mawadah dan warohmah. Tentu jika kita nikah, hidup kita akan terus lebih damai, penuh cinta dan kasih sayang. Oke, selanjutnya, fungsi nikah juga itu menjaga keturunan yang syah. Kita mempunyai anak kita menjadi Islam, dan kita juga punya keluarga besar, kita bakal punya cucu, kita bakal menjadi kakek, dan kita memiliki keturunan yang banyak. Selanjutnya, menguatkan tali persaudaraan. Tentu jika kita menikah, kita misalnya punya mertua atau kita bisa menambah keluarga, entah itu kakak ipar atau adik ipar, kita bisa menjadi satu keluarga besar karena menikah. Ya, ini hikmah menikah. Yang pertama itu memperbanyak keluarga seperti tadi. Yang kedua itu mendapatkan anak. Kita menikah serta merta tidak hanya ingin saling cinta, namun kita juga membutuhkan anak untuk menjalin keturunan. Lalu menyalurkan syahwat secara halal dan suci. Yang selanjutnya itu berbagi tugas rumah tangga. Tidak mungkin kita sampai tua akan hidup sendiri mengurus rumah tangga sendiri, oke? Selanjutnya, hukum nikah. Kita boleh menikah asal umur kita sudah matang, sudah siap, dan seiman. Tentu kita tidak boleh menikahi orang yang beda agama atau menikah sesama jenis tentunya. Nah, ini dia, ada beberapa kriteria wanita yang haram untuk dinikahi. Emang ada wanita yang haram untuk dinikahi? Tentu ada. Nah, yang pertama ini keluarga dekat. Nah, kita tidak boleh menikah dengan keluarga dekat. Lalu wanita atau pasangan yang sudah memiliki suami. Nah, ini tentunya namanya selingkuh. Selingkuh itu tidak diperbolehkan dalam hal apapun itu. Oke. Lalu sebenarnya ada banyak, yaitu saudara kandung, sebapak, atau bibi. Nah, ini selanjutnya ada rukun dan syarat menikah. Calon suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti balik, cukup umur, berakal, tidak gila, dan dalam tidak keadaan dipaksa. Tentu kita tidak ingin menikah tanpa cinta atau dipaksa. Selanjutnya, calon istri juga harus sah, tidak boleh istri orang lain. Lalu yang bukan maharomnya atau bukan istri orang lain, yaitu dan wanita yang bisa dinikahi seperti yang tadi kita ini.
Lalu kita harus juga memiliki wali nikah. Wali nikah itu ada banyak, seperti orang tua, om, tante, atau jika tidak ada bisa digantikan sesuai urutan keluarga. Yaitu 2 saksi. Kita tidak boleh menikah secara diam-diam. Fungsinya di sini kita tidak ingin menjadi omongan yang negatif kepada orang-orang. Lalu ijab kabul ini persyaratan dari wali nikah kepada calon suami atas persetujuan calon suami. Lalu calon pengantinnya tidak boleh dalam keadaan paksa. Terus mahar juga di sini harus termasuk syarat, tidak harus mahal, tidak harus emas, ada banyak caranya, seperti seperangkat alat sholat juga bisa. Nah, ini beberapa contoh problem jika kita menikah. Semoga saat kita menikah nanti kita tidak terjadi problem-problem seperti ini, oke? Yang pertama ini masalah ekonomi. Ini sering terjadi di keluarga-keluarga pada saat ini, yang bakal menyebabkan perceraian. Biasanya paling banyak faktor ekonomi. Yang kedua, kurangnya pemahaman agama, seperti kita menikah asal nikah aja tanpa tahu dasar agama. Kedua, kultur dan tradisi yang bertentangan. Misalkan kita menikah sama bule, tapi bulenya ini sangat jauh tradisinya dari tradisi Indonesia. Lalu pernikahan dini, seperti nikah di umur 17 juga banyak, itu jadi problematika karena kita tidak cukup umur. Lalu poligami tanpa syarat yang tepat. Jadi kita memiliki istri yang lebih dari satu, namun kita tidak mampu untuk menyanggupinya. Lalu kurangnya komitmen, ini yang terakhir nih. Jadi kita kayak nikah mau setengah-setengah gitu, kayak mau enggak gitu. Oke. Selanjutnya ini hak dan kewajiban suami. Kita sebagai suami, sebagai calon imam juga memiliki kewajiban, yaitu yang pertama memberikan nafkah, yang kedua memberikan perlindungan dan rasa aman kepada keluarga seperti istri, anak, atau mertua dan lain-lainnya. Lalu memimpin, kita laki-laki harus memimpin dan membimbing. Oke. Nah, ini selanjutnya kewajiban seorang istri. Yang pertama itu mengelola rumah tangga. Lalu yang ketiga itu menjaga kehormatan diri dan suami. Kita tidak mau kan mempunyai istri yang sukanya gosip sana sini, ngomongin tetangga, ngejelek-jelekin kita sendiri. Lalu kewajiban istri untuk menaati suami. Jadi di sini istri harus menaati beberapa kemauan suami, tentunya dalam hal baik. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.